Shalom saudaraku, kita akan kembali mengikuti ibadah di hari ini. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, hidup kita supaya berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian bahwa Allah kita Allah yang luar biasa. Dengan berdoa kita percaya bahwa Allah kita penuh dengan mujizat. Percayalah mujizat itu masih ada. Mujizatmu nyata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat-Mu nyata, Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, oh haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya ingin membagikan tentang tanggung jawab. Tema kita hari ini tanggung jawab. Dalam hal apa kita harus bertanggung jawab? Dalam Matius 25 ayat 21, dalam perkara-perkara kecil. Ketika kita dapat bertanggung jawab untuk perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan tanggung jawab dalam perkara-perkara besar.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah mengalami hal ini waktu saya sebelum jadi hamba Tuhan, sebelum dilantik jadi pendeta, masih kerja sekuler. Saya pernah mengalami hal ini di perusahaan. Bos saya kasih tanggung jawab. Awalnya dia kasih tanggung jawab yang kecil-kecil. Ketika dia lihat saya kerjakan dengan baik, dengan setia, dengan penuh tanggung jawab, maka dia bertahap kasih, mulai sampai dikasih tanggung jawab dalam perkara besar. Semua perusahaannya diserahkan kepada saya untuk dikelola. Nah, itu kalau kita setia, bertanggung jawab terhadap perkara-perkara kecil, pasti manusia aja bisa melihat hal itu, apalagi Tuhan. Nah, itu secara saya bersaksi waktu di sekuler. Begitu masuk dalam dunia rohani di pelayanan, ketika saya dilantik jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, saya lakukan prinsip ini. Saya setia, mulai dari nyapu ngepel di gereja, di kantor, susun tikar kalau persekutuan, saya sama Bapak. Kami setia dalam perkara kecil. Tapi setelah beberapa tahun Tuhan melihat kami setia terus dalam melakukan dan bertanggung jawab terhadap perkara-perkara kecil, maka Tuhan mempercayakan perkara yang besar, termasuk gereja, GBI Kapitol, GBI Terang Kemuliaannya, yang sekarang kita sama-sama berakar bertumbuh di sini. Tuhan percayakan, Tuhan katakan bahwa aku akan memakai kamu, buka tempat yang baru. Nah, ketika saya sama Bapak uji di hadapan Tuhan, Tuhan percayakan untuk membuka gereja. Jadilah ini sampai kita punya 2 cabang. Jadi ada 3 tempat. Dipercayakan untuk tanggung jawab yang lebih besar. Lalu dalam hal apa kita harus bertanggung jawab? Yang kedua, ucapan kita dalam Matius 12 ayat 36 dan 37. Saya bacakan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi Bapak Ibu, hati-hati kalau berucap, hati-hati kalau berkata-kata, mengucapkan kata-kata. Makanya kalau lagi marah, lebih baik jangan banyak ngomong, pasti salah omongannya. Dan kalau kita udah salah omongannya, itu iblis ambil alih hal-hal negatif, dan kita akan tuai hal-hal negatif karena kita mengucapkan kata-kata yang negatif. Jadi lebih baik kita kalau lagi marah lebih baik diam. Kalau mau marah, tadinya mau ngomong kata negatif, lebih baik kita balikan ngomong kata yang positif. Misalnya lihat anak Bapak Ibu atau ibu-ibu yang biasa lihat anak-anak di dalam rumah, apalagi sekarang anak-anak belajar daring ya, lewat online. Ibu-ibu tambah tugas, dan biasanya nggak tahan kalau lihat anak-anak nggak nurut. Ibu-ibu, saya mau katakan, jangan pernah ucapkan kata-kata negatif kepada anak-anak. Bagaimana dong Bu kalau sudah terlanjur? Ya, ibu harus bertanggung jawab terhadap ucapannya. Harus berdoa dan dibatalkan, supaya itu tidak menjadi doa yang negatif bagi anaknya. Makanya belajar berdoa seperti Daud tentang ucapan. Daud berdoa, berjaga-jagalah dalam pintu mulut bibirku ya Tuhan. Karena Daud tahu persis bahwa kalau kita marah, pasti kita mengucapkan kata-kata yang negatif. Makanya dia berdoa seperti itu. Saya juga suka berdoa seperti itu. Berjagalah dalam pintu mulut bibirku, supaya saya terhindar dari ucapan kata-kata negatif, kata-kata sia-sia, kata-kata kutuk sumpah serapah. Bapak Ibu, kalau kita mau sadar sesadar-sadarnya, orang-orang yang kita ucapkan kata-kata negatif itu orang-orang yang kita cintai.
Kalau mereka menderita, kita juga ikut menderita, tapi tanpa kita sadari kadang-kadang kata-kata yang kita ucapkan buat mereka kata-kata negatif. Lalu ketika itu terjadi kita salahkan mereka, padahal itu ucapan dari kita dan iblis ambil alih terjadi bagi mereka. Kita juga ikut menderita. Jadi mulai hari ini berhati-hati dalam ucapanmu. Yang ketiga, dalam hal apa kita harus bertanggung jawab? Pekerjaan kita, urusan kita, pelayanan kita, bukan hanya pekerjaan. Yang melayani, kita harus bertanggung jawab kalau dipercayakan. Dalam pekerjaan di kantor, di tempat pekerjaan saudara harus bertanggung jawab untuk melakukannya sampai tuntas. Dalam urusan-urusan apapun yang dipercayakan kepada kita, kita bertanggung jawab, belajar bertanggung jawab untuk melakukannya. Dalam pelayanan, di rumah, suami misalnya mau berangkat kerja, titip pesan kepada istrinya, tolong ya Mi atau Ma lakukan bla 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 bla. Tiba-tiba istrinya lupa, pulang-pulang suaminya marah. Kenapa? Istrinya lupa, nggak bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh suaminya. Dan akhirnya bisa jadi ribut. 1-2 kali mungkin nggak apa-apa, sabar kata suaminya. Tapi kalau terus-terusan, nah ini harus berdoa supaya iblis nggak ambil alih. Jadi supaya itu tidak terjadi, belajar fokus. Ketika diberikan tanggung jawab oleh suami, hai istri-istri, fokus sehingga tidak lupa. Catat dan evaluasi. Periksa catatannya kalau Anda sadar bahwa Anda sering lupa. Atau minta tolong ingatkan. Jangan merasa semua bisa, super. Nggak ada yang super di dunia ini. Yang berikut, bertanggung jawab terhadap yang keempat, mengingatkan orang yang berbuat salah atau jahat. Yehezkiel 3 ayat 18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Jadi kalau kita lihat orang salah, jangan biarin, kita harus, dia suka atau tidak suka, kita harus memperingatkannya. Jangan sungkan. Jangan karena kita ditolong lalu kita sungkan untuk memperingatkannya kalau kita lihat dia salah. Saya orangnya nggak begitu. Saya mau lihat dia pernah tolong saya, itu nggak peduli. Karena saya ingin melakukan kebenaran firman Tuhan. Bahwa kalau melihat orang lain bersalah, saya tegur. Dia terima atau enggak itu tanggung jawab. Daripada dosanya dituntut kepada saya, rugi banget. Nasar, dalam hal apa kita bertanggung jawab? Nasar, janji dalam Bilangan 30 ayat 2. Kalau kita berjanji kepada Tuhan, kepada manusia, kita harus tepati. Jangan bilang nggak berani berjanji, nggak berani bernasar, soalnya kalau nggak tepati saya nanti kena kutuk. Memang iya. Tapi kalau Anda nggak mau berjanji juga rugi. Kenapa? Kalau Anda berjanji kemudian Anda tepati, Anda diberkati. Saya pernah ngalami itu. Waktu mama saya meninggal, saya mau pulang ke Manado, nggak ada uang. Tapi di rekening pokoknya cuma ada uang belanja. Saya berdoa sama Tuhan. Lalu saya ingat Hana pernah bernasar kepada Tuhan, lalu dia berdoa dan kemudian Tuhan dengar doanya. Dan nasarnya dia tepati, makin diberkati. Dia tadinya mandul dan akhirnya dia punya anak sampai berapa. Nah itu kalau Anda nggak mau bernasar, nggak mau berjanji kepada Tuhan, rugi. Karena Tuhan kalau kita bernasar, kita tepati, kita tambah diberkati. Saya ingat waktu saya bernasar berjanji pada Tuhan, Tuhan saya mau pulang, mama saya lagi sakit, tapi saya nggak ada uang. Saya minta Tuhan tolong. Saya minta uang tiket pulang pergi, uang juga buat beli oleh-oleh.
Kenapa? Waktu itu saya udah hamba Tuhan. Kalau saya nggak bisa beli oleh-oleh buat mereka, bukan buat gaya-gaya, nanti nama Tuhan yang dipermalukan. Kok hamba Tuhan kere? Saya bilang, Tuhan, tujuan saya minta ini untuk memuliakan namamu, supaya mereka begitu lihat saya waktu kerja diberkati berlimpah-limpah, setelah jadi hamba Tuhan saya tetap diberkati berlimpah-limpah. Dan itu saya buktikan ketika saya bernasar, dan Tuhan memberkati saya berlimpah-limpah. Saya ingat dulu saya cuma butuh 1,5 juta tiket pulang pergi, udah sama beli oleh-oleh. Tapi Tuhan kasih 3,5 juta. Luar biasa. Akhirnya saya tepati janji nasar saya kepada Tuhan. Nasar saya waktu itu, Tuhan, kalau Tuhan berkati saya bukan hanya 10%. Tapi saya kasih 20%. Saya tepati. Dan makin saya diberkati. Lalu yang berikut, kepada siapa kita harus bertanggung jawab? Yang pertama kepada Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 5. Bertanggung jawab kepada Tuhan. Baik mengurus rumah tangga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, terhadap pasangan kita. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Nomor 1 kepada Tuhan untuk bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, kepada siapa kita bertanggung jawab? Kepada pemimpin atau otoritas atasan. Dalam Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpinmu. Jadi kita bertanggung jawab kepada otoritas. Pemimpin kita di rumah siapa? Istri, ya suami pemimpinnya. Suami pemimpinnya Tuhan Yesus. Pemimpin bagi yang bekerja, pemimpinnya di perusahaan, ya atasannya, bosnya. Kalau di sekolah, ya kepala sekolahnya, kalau guru-guru. Lalu ketua yayasannya, pemimpinnya kalau di gereja, gembala sidang atau pendeta yang dipercayakan Tuhan sebagai otoritas. Yang ketiga, pemimpin kepada bawahan. Jadi pemimpin bertanggung jawab terhadap bawahannya, berjaga-jaga, bertanggung jawab atas bawahannya, atas nyawanya. Jadi kalau gembala sidang selalu berdoa untuk jemaatnya supaya dilindungi, diberkati. Berdoa, karena jangan sampai jemaat mengalami masalah-masalah kemudian pemimpinnya cuek. Tapi yang Tuhan maksudkan di sini, pemimpin harus bertanggung jawab terhadap bawahannya. Bagaimana itu kalau di kerja sekuler di perusahaan? Ya bosnya jangan seenaknya kasih peraturan terhadap bawahannya. Tapi minta roh hikmat, roh bijaksana, supaya Tuhan kasih hikmat bijaksana, sehingga pada saat memberikan keputusan terhadap bawahan tidak ada yang dirugikan, tapi sama-sama boleh mengalami sukacita, damai sejahtera. Itu roh bijaksana terhadap pemimpin. Kemudian kalau bawahan terhadap atasannya, ya jangan seenaknya juga, mentang-mentang anak Tuhan gampang banget minta izin. Alasannya apa? Pelayanan. Enggak gitu. Mau pelayanan harus beresin dulu pekerjaan di kantor, baru boleh minta izin. Mungkin dari segi waktu aja, pulang duluan atau apa. Seperti saya dulu ngalami seperti itu. Tapi pekerjaan tetap harus diselesaikan. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, akibat kalau kita tidak bertanggung jawab. Akibat kalau kita bertanggung jawab, yang ketiga. 1, diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Tadi diberikan tanggung jawab yang kecil, akhirnya dipercayakan tanggung jawab yang besar. Seperti kesaksian saya di kantor waktu masih kerja dulu. Kemudian akibat kalau kita bertanggung jawab yang kedua, berbahagia. Dalam Matius 25 ayat 21, kita ikut berbahagia, menikmati kebahagiaan bersama atasan kita ketika kita bertanggung jawab terhadap pekerjaan,
terhadap tugas yang dipercayakan kepada kita, atau terhadap pelayanan, kita ikut bahagia kalau kita bertanggung jawab. Tapi yang berikut saya mau bagikan akibat kalau kita tidak bertanggung jawab. Yang pertama, tidak dipercaya. Jadi saudara jangan, aduh gimana ya, kenapa ya dia udah gak percaya kepada saya? Ya pasti ada kesalahan. Mungkin pernah gak setia, gak bohong, atau pernah bohong, atau pernah kalau dipercayakan soal keuangan tilep-tilep. Bukan hanya di perusahaan, mungkin istri juga kalau suaminya kerja udah dipercayakan keuangannya seluruhnya main tilep-tilep, ada bohongnya, nyimpen di mana tiba-tiba sudah lupa karena nggak bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan padanya. Nah, belajar kalau ada yang seperti saya sebut ini, istri terhadap suami atau suami terhadap istri, bertobat. Ataupun anak terhadap orang tua yang kuliah misalnya. Dulu uang kuliah, dia bilang mama papa udah waktunya bayar uang kuliah, tolong transfer. Udah ditransfer, nggak taunya nggak kuliah. Nah ini kita perlu bertobat ya. Anak-anak muda yang masih kuliah, belajar. Uang kuliah yang orang tuamu berikan itu dengan jerih payah. Jadi yang berikut kita harus bertanggung jawab. Kalau kita tidak bertanggung jawab, yang berikut akan terjadi. Apa yang dia punya akan diambil dalam Matius 25 ayat 27-28. Kita tidak bertanggung jawab terhadap tugas, terhadap apa yang dipercayakan pada kita. Apa yang ada diambil. Seperti firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 25 ayat 27-28. Dikasih tanggung jawab, disembunyiin, ya diambil, dipercayakan kepada orang yang bertanggung jawab. Makin bertanggung jawab, makin dipercaya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk meresponi kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama tentang bertanggung jawab. Tuhan, ajar kami mau bertanggung jawab dengan apa yang Engkau sudah percayakan kepada kami Tuhan. Baik jemaat yang bekerja, dia mau bertanggung jawab terhadap atasan, terhadap pekerjaan yang sudah dipercayakan kepadanya. Demikian juga pekerja-pekerja yang ada di gereja bertanggung jawab terhadap pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Dia mau kerjakan dengan maksimal untuk kemuliaan nama-Mu di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara kami, jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mungkin dalam pekerjaannya dia tidak atau kurang bertanggung jawab, Engkau ampuni mereka Tuhan. Sucikan, kuduskan dengan darah-Mu. Ajar Tuhan supaya ke depan biarlah mereka mau meresponi kebenaran firman Tuhan ini, mau bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka. Demikian juga dalam mengurus rumah tangga, ibu, bapak, suami, istri bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam nama Tuhan Yesus. Suami bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak, demikian juga istri terhadap suami dan anak-anak. Atasan terhadap bawahan, bawahan terhadap atasan. Demikian juga pemimpin gereja dan juga para pekerja dan jemaatnya. Masing-masing mau bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam nama Yesus. Kami percaya kalau kami bertanggung jawab terhadap hal-hal kecil yang Tuhan percayakan bagi kami, baik secara pekerjaan di sekuler, di rumah tangga, maupun dalam pelayanan, Engkau akan mempercayakan hal-hal yang besar bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Meteraikan Roh Kudus untuk kebenaran firman Tuhan ini. Beri kami hati yang taat untuk melakukannya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus,
Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan memberikan kita semangat, memberikan kita ketekunan, memberikan kita kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita. Karena Allah kita yang luar biasa selalu mendengarkan doa kita. Kita mau nyanyikan pujian ini. Katakan saat berdoa Tuhan bekerja.
Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, waktunya kita menerima berkat dari Bapa kita. Mari aktifkan imanmu, angkatlah kedua belah tanganmu, dan kita berdoa supaya Tuhan mencurahkan berkat bagi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, ini waktunya Engkau memberkati umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kekasih Tuhan. Terima berkat dari Bapa kita, dan dengan iman angkatlah kedua belah tanganmu dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin.